Oke bun, di video sekarang Bang Ojan ngomongnya agak sedikit teriak-teriak. Soalnya Bang Ojan habis dikasih jamu sari rapat sama janda sebelah. Awalnya sih Bang Ojan cuma iseng-iseng aja gitu, silaturahmi sama Google. Dan kagak sengaja mampir ke link SDA langsung. Dan untuk mode Magis yang Bang Ojan cari adalah yang pastinya sih mode Magis NFS Injector. Tapi untuk versi di sini masih menggunakan versi lama yaitu X4 Dreamer. Dan setelah Bang Ojan cek di Mediafire, ternyata di sini sudah ada versi terbaru Jom, yaitu NFS Injector versi X7 Dark Side. Ya daripada kita semua makin gila ya, mendingan langsung aja kita bahas bun. Tapi jangan lupa bikin kopi dulu bun, gas. Oke bun, balik lagi sama Mimin Ojan di sini yang paling cakep, paling ganteng, paling baik hati dan tidak sombong, tapi sayangnya udut masih kena ngelinting. Oh iya bun, Mbak Ojan ngomongnya sedikit pelan ya, soalnya barusan abis dimarahin sama Pak RT. Oke, jadi buat kalian nih yang baru pada datang ke channel ini dan belum kenal sabun, belum kenal abu gosok, belum kenal yang namanya sabun colek, mendingan kalian sedekah dulu aja dengan menekan tombol like, subscribe yang ada di bawah. Jadi biar Mbak Ojan tuh bisa beli nasi padang, jadi kagak makan mie terus. Oke, jadi di video sekarang Mbak Ojan akan membahas tentang mode Magis NFS Injector yang versi terbaru. Nah, sebelum kalian memasangnya, di sini Mbak Ojan ada rekomendasi device yang support sama mode Magis ini. Yang pertama adalah Xiaomi Redmi Note 5 Pro, Xiaomi Redmi K20 Pro, terus Redmi Note 7, Redmi 6A, dan yang ke bawahnya itu masih banyak. Jadi untuk keluarga Xiaomi dan keluarga Samsung. Tapi kalau misalkan untuk device kalian nih yang kagak ada di sini seperti Realme ataupun device-device yang lain, kalian bisa mencobanya. Karena mode Magis ini termasuk mode Magis yang universal, jadi bisa dipakai sama semua orang dan masih milik negara. Untuk bahan yang Bang Ojan punya hanya NFS Injector X7 Dark Side. Oke, mendingan langsung aja kita pasang. Kemudian kita baru penjelasan bun. Jadi kita urutin aja dulu, jadi biar paham gitu bun. Oke, di sini Bang Ojan menggunakan Magis Manager yang versi 23 dan Bang Ojan menggunakan Magis Canary. Cara pasangnya sekarang kita geser aja ke bagian modul. Kalau misalkan untuk modul Magis yang Bang Ojan pakai yaitu ANX kamera, terus app systemizer, ada busy box, terus ke bawahnya ada fast charging, ada thermal mode, ada lightning, Magis hide, Riru LS Poset ya, terus sysconfig pattern dan kagak ada lagi. Di sini ada beberapa mode Magis yang harus Bang Ojan lepas. Sebenarnya sih bukan karena bentrok ataupun gelut sama mode Magis NFS Injector, karena mode Magis itu kagak Bang Ojan pakai. Oke bun, kalau misalkan mode Magisnya di sini sudah pada terhapus, sekarang kita install aja atau nyoy aja lewat penyimpanan. Kita klik, kemudian kita cari mode Magisnya. Nggak tahu ya, tadi Bang Ojan di mana ya naruhnya, lupa Jum. Nah ini udah ketemu Jum. Nah sekarang kita install aja seperti biasa. Kalau misalkan sudah selesai, kita restart Androidnya bun. Oke bun, kebetulan HP kentang Bang Ojan ini sudah nyala. Nah, kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis NFS Injector, kalian jangan langsung buka, tapi kalian harus menunggu dulu sekitar kurang lebih 5-15 detik. Kalau misalkan tanpa menunggu, alhasil folder NFS Injector itu masih dalam keadaan kosong bun. Jadi mode Magis ini perlu waktu buat berjalan. Nah, cara ceknya kalian bisa membuka aplikasi Root Explorer. Kemudian kalian pergi aja ke direktori root. Nah di sini untuk filenya sudah muncul karena sudah Bang Ojan tunggu selama 10 detik. Kalian harus berada di folder root, kemudian masuk ke folder data dan kalian cari aja di situ ada folder NFS. Nah di situ data-datanya juga sudah muncul. Kalau misalkan kosong berarti gagal. Untuk cek mode Magisnya sudah berjalan atau gagal, kalian bisa cek di bagian file NFS log. Dan di situ ada tulisannya Jom. Error manager update, berarti kita harus menggunakan atau kita harus update aplikasi NFS manajernya. Karena mode Magis NFS Injector yang versi terbaru ini tidak berikut dengan aplikasi. Jadi aplikasinya kita harus pasang secara manual atau pasang sendiri. Ya kata lainnya adalah mandi sendiri bun. Untuk aplikasinya sudah Bang Ojan siapkan, tinggal kita pasang aja dan kita buka bun. Nah kalau misalkan untuk isi yang ada di dalamnya itu nggak berbeda jauh sama yang versi sebelumnya.
Oke, di sini kita kasih akses super user. Dan kalau misalkan kalian menggunakan mode Magis yang bentrok di awal buka aplikasi NFS Manager, itu udah bakalan ketahuan mode Magis apa aja tuh yang bentrok, mode Magis apa aja tuh yang berantem atau gelut. Nah, kalau misalkan untuk settingan di dalamnya itu masih sama aja. Tapi kalau misalkan kalian punya duit yang lebih ataupun fulus, kalian bisa beli yang versi Pro. Soalnya versi NFS Injector yang free sama yang Pro itu berbeda jauh. Tapi nanti Bang Ojan bakalan share sih gimana caranya biar kerasa Pro. Tapi jangan bilang-bilang juga. Oke Bun, kalau misalkan dari fiturnya ya, emang nggak ada beda jauh sama mode Magis NFS Injector yang X4 Dreamer. Di sini ada NFS mode, ada CPU Governor, ada I/O, ada DNS, Linux, dan yang terakhir adalah TCP. Kalau misalkan yang Pro, itu lebih banyak lagi. Ada thermal mode, terus ada GMS, dan masih banyak lagi Bun. Dan untuk fitur-fitur yang ada di dalam NFS Injector ini, banyak atau sedikitnya itu tergantung kernel yang kalian gunakan. Dan kebetulan untuk Governor Move ini sudah tersedia. Di sini Bang Ojan menggunakan kernel Evira versi 2.1 dan menggunakan custom ROM RR Android 9. Jadi kalau misalkan kalian buka CPU Governor, di situ ada sedikit. Terus IO schedule-nya di situ ada sedikit. Ya kalian bisa pakai kernel yang lain. Yang pastinya sih si kernelnya itu pasti harus buat game. Kalau misalkan si kernelnya itu buat baterai, biasanya fiturnya cuma sedikit dan Governornya juga cuma sedikit. Dan untuk settingannya ini masih sama aja Bun seperti yang lama. Jadi di saat kita habis setting tuh udah selesai, jadi kita harus restart dulu Androidnya, jadi biar si settingannya itu berubah. Dan untuk pemilihan DNS nih, kalau misalkan kalian memainkan game offline, kalian matikan saja. Tapi kalau misalkan kalian main game online, ya kalian bisa pilih Google DNS ataupun DNS yang lain. Tapi kalau misalkan menurut Bang Ojan, kalian pilih Google DNS saja. Kalau misalkan Cloudflare, Bang Ojan sering jumping sih, sering loncat ke atas, kadang loncat ke bawah malah loncat. Dan untuk shell Linux, Bang Ojan saranin kalian ubah ke permissive. Kalau misalkan enforcing, biasanya sering gagal memasang mode Magis driver. Dan untuk di bagian TCP, menurut Bang Ojan bagusnya Westwood sama High Speed. Nah, di antara dua itu, soalnya TCP ini benar-benar ngaruh banget ke ping yang ada di Android kalian. Misalkan kalian menggunakan Westwood, itu pingnya dalam 40. Kalau misalkan kalian menggunakan Kubik, bisa naik ke 50. Kalau misalkan kalian menggunakan Reno, bisa naik ke 55. Atau mungkin kalian pakai High Speed, malah bisa turun lagi Bun. Jadi TCP yang paling bagus adalah Westwood dan High Speed. Tapi nih ya, kalau misalkan kagak ada, kalian bisa pilih Kubik, jangan Reno. Kalau misalkan Reno itu pingnya tinggi. Dari pengalaman Bang Ojan sih. Oke Bun, untuk setelannya sudah selesai dan di saat kalian menekan tombol kembali, nah di sini kalian bakalan diminta untuk restart Androidnya. Kalau misalkan kalian tekan cancel, itu si modenya nggak akan berubah. Jadi kalian harus restart ulang. Jadi setiap kalian merubah, kalian harus restart, merubah, restart. Nah ribetnya kayak gitu Bun. Oke, mendingan sekarang kita langsung aja gas restart dulu HP-nya, baru kita tes Bun. Oke Bun, kebetulan HP Mang Ojan ini udah nyala, dan kalau misalkan si HP-nya sudah nyala lagi, kalian tidak perlu setting kedua kalinya Bun. Kalian cukup cek aja di bagian modenya, apakah sudah berubah atau gagal. Ya sebenarnya sih jarang banget ya yang namanya gagal di saat kita merubah mode. Nah kalau misalkan sudah berhasil, ya tinggal kalian bermain game. Tapi kalau misalkan ada yang kurang nih, di bagian I/O, wah gue salah pilih nih, ya tinggal kalian ganti aja. Cuma resikonya ya kalian harus restart lagi Androidnya. Jadi biar si modenya itu berubah setelah di restart. Oke, karena di sini untuk settingannya sudah lengkap dan sudah pas juga. Sekarang kita coba aja dites menggunakan aplikasi thermal throttling. Nah, aplikasi thermal throttling ini hanya buat ngetes saja apakah device kita masih stabil atau mungkin naik turun grafiknya. Soalnya kan untuk setelannya Bang Ojan menggunakan setelan gaming, dan untuk IO-nya menggunakan Noob, dan Governornya juga Bang Ojan menggunakan Move. Move itu setara sama performance, cuman lebih hemat baterai lagi. Kalau misalkan performance itu boros banget baterainya Bun. Dan kalau misalkan nggak mau boros ya kalian pilihnya yang Move dan kagak terlalu panas juga. Dan untuk stabilitas ataupun dari hasil tes grafisnya ya lumayan lah Jum. Kagak terlalu mengecewakan, cuman ya kalau misalkan kita belum tes di game ya gimana kita tahu ya Bun. Bentar ada motor Bun. Oke Bun, barusan motornya sudah lewat dan sekarang kita lanjut lagi. Dan di sini untuk grafiknya ya kagak terlalu mengecewakan sih Bun. Emang sih di sini ada sedikit warna kuning-kuning aja gitu. Cuman ya kagak begitu masalah sih kalau misalkan dites di
aplikasi thermal throttling. Terkecuali kalau misalkan kita tesnya menggunakan Antutu 3 dimensi. Nah, itu hilang 1000 poin aja itu bermasalah banget, Bun. Oke, untuk skornya adalah 146, 141, dan 128. Jadi jarang banget kita mengalami frame drop di saat kita bermain game. Tapi ya balik lagi ke spek device kita. Nah, kemarin kan Bang Ojan udah bikin video 5 penyebab Android nge-lag. Nah, meskipun kalian sudah menggunakan mode Magisk, tapi 5 masalah itu masih nempel di HP kalian ataupun masih setia gitu, diem di HP kalian, ya kalian pasti bakalan ngedapetin yang namanya frame ataupun FPS rendah. Oke, kalau misalkan kalian nggak asing lagi atau kalian pemain game yang demen gitu sama game, ya nggak mungkin lah kalian nggak tahu game yang Bang Ojan mainin. Soalnya Bang Ojan lagi bingung juga nih, cari game yang emang bener-bener gimana ya Bun ya, emang bener-bener enak banget dimainin, terus petualangan, grafiknya bagus, jaringannya juga bagus, sampai sekarang belum nemu. Ya intinya sih karakter game yang Bang Ojan demen itu adalah sebuah game petualangan yang masuk akal ya. Jadi bukan yang gimana ya, hero-nya terbang lah atau segala macam. Ya kayak gitu mau gimana ya? Nggak masuk akal gitu, Bun. Jadi pengen game yang real, emang hampir mirip kayak dunia nyata gitu. Sok ngawur nih ngomong gitu deh. Dan kalau misalkan untuk hasilnya bisa kalian cek sendiri Bun di dalam video. Kalau misalkan menurut Bang Ojan nih, dari mode Magisk NFS Injector yang X4 Dreamer itu emang lebih bagus yang ini Bun. Dari rasanya juga pokoknya tidak mengecewakan Bun. Jadi nih ya Bun, daripada kalian penasaran pengen tahu hasilnya kayak gimana di HP kalian, mendingan kalian coba aja. Silahkan kalian download di kolom deskripsi secara gratis. Nah, di deskripsi itu kan linknya ada 2, original sama link yang Bang Ojan bikin. Nah, link yang Bang Ojan bikin itu kan filenya zip. Nah, harus kalian ekstrak dulu. Soalnya di dalamnya itu ada aplikasi yang sudah Bang Ojan selipin. Oke? So, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kalian tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di follow Instagram Bang Ojan yang ada di kolom deskripsi. So, Bang Ojan harus pamit, sampai ketemu di video selanjutnya Bun. Thank you. Gedung.